Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sekalian. Salamnya. Kali ini kita akan berbincang santai bersama Pak Dr. Wahyudi Winarjo MSI. Ya, beliau adalah dosen fisip UMM sekaligus Wakil Direktur 2 Pasca Sarjana UMM. Kita kembali bersama beliau, cuman temanya agak berbeda. Kita bicara seputar gerakan sosial petani Malang Selatan. Langsung saja saya sapa beliau. Assalamualaikum Pak Dr. Wahyudi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam untuk kita semua. Rahayu. Ya, baik Pak Wahyudi. Terima kasih berkenan kembali diskusi santai di channel saya. Ya, Pak Wahyudi. Ya, ini kan ya. Terkait dengan gerakan petani ini di Malang Selatan. Sebetulnya dari riset Pak Wahyudi, ini fenomena gerakan petani Malang Selatan ini penyebabnya apa sebetulnya? Penyebab gerakannya ini? Ya, penyebabnya tentu land dispute atau percekcokan tanah ya. Orang sering juga menyebut ini konflik agraria. Land dispute ini, percekcokan kepemilikan tanah ini sudah dimulai lama sekali sebetulnya sejak pasca zaman Jepang. Jadi sejak zaman ya sudah ada konflik sebetulnya antara petani Malang Selatan dari 6 desa. Jadi ada saya agak sulit menyebut, misalkan desa Simojayan, desa Tirtoyudo, dan ada 6 desa di 3 kecamatan itu telah mempertanyakan hak kepemilikan tanah yang pada waktu itu kemudian dimiliki berdasarkan HGU itu oleh PTPN 12 Kalibakar Malang Selatan. Tetapi bahwa tanah itu sesungguhnya sejak zaman Jepang itu sudah diberikan secara lisan oleh Jepang kepada masyarakat petani di sana. Bahkan ada saksi sejarah waktu saya penelitian, dia mengatakan bahwa Jepang pada waktu itu mengatakan ini garap aja tanah ini gitu. Sebagian dipakai untuk petani, sebagian nanti dipakai untuk membantu Jepang gitu. Dan tanah itu terbengkalai sebetulnya, lalu rakyat mengurusi. Tetapi kemudian HGU itu kembali diberikan kepada PTPN 12 sehingga mulailah sebetulnya konflik antara masyarakat petani Kalibakar Selatan, Malang Selatan dengan PTPN 12 Kalibakar itu di Malang Selatan itu sampai sekarang belum selesai. Tetapi sampai sekarang belum selesai ya? Belum selesai. Secara de facto tanah itu dari 2050 hektar itu sudah dikuasai petani kira-kira ya 98% lah, karena tinggal hanya sekitar 20-an hektar yang digunakan oleh kantor gitu PTPN. Yang lainnya secara de facto itu dikuasai petani di 6 desa itu, tetapi secara de jure petani belum memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang punyai. Itu selama ini ditanami apa Pak Wahyudi di sana? Dulu ketika sebelum 98 kan mereka PTPN menanami kakao dan kopi ya. Tetapi setelah konflik agraria reformasi tahun 98 itu puncaknya, tapi sebelumnya sudah ada. Itu ditebang, dibabat oleh para petani, dan kemudian sebagian sekarang itu ada yang pohon, menyok gitu. Singkong gitu pohon, ya? tapi ya singkong, sebagian ada yang tebu gitu. Oh, sebagian tebu ya. Ya. Nah, dari masyarakat yang penghasilan masyarakat dari situ sebetulnya besar Pak ya, dari situ. Mampu mengangkat. Oh, sangat besar ya. Sebetulnya jadi kalau menurut petani menyebut reclaiming, kalau perkebunan menyebut penjarahan atau okupasi sebetulnya. Okupasi. Dalam disertasi saya sebut 2 istilah ini garis miring ini karena saya harus objektif. Jadi reclaiming, strip penjarahan, karena sampai sekarang konflik
agraria ini belum terselesaikan. Ya, Jadi ya. pemerintah menurunkan atau memberikan sertifikat hak milik atas tanah yang ada karena status tanahnya itu masih sengketa. Nah, kalau secara ekonomi memang petani itu lebih kaya karena dia punya alat produksi, kalau istilah Marx ya, means Ya, of ya, production, ya, yang namanya tanah itu. ya. Tetapi harus jujur juga saya katakan bahwa ternyata para petani pun itu tidak membagi alat produksi yang berupa tanah itu secara rata, atau boleh dikatakan tidak terlalu adil karena yang memiliki tanah lebih luas dan strategis itu adalah para tokoh-tokoh gerakannya pada waktu itu. Oh gitu. Sekarang sudah Ya, ya. kedua dari pengurus Forkotmas, Forum Komunikasi Petani Malang Selatan. Ya, Pak Edi, sebetulnya gerakan petani itu kan tidak hanya di Malang Selatan, ada banyak gerakan sosial petani di beberapa tempat ya. Nah, ya, betul. Hanya saja kalau gerakan sosial petani di Malang Selatan itu siapa penggeraknya, siapa aktor penggeraknya itu? Aktor gerakan. Nah, ini yang menarik ya, saya lihat itu dalam penelusuran saya. Jadi ternyata gerakan reclaiming atau gerakan okupasi ya, menurut penjarahan, menurut perkebunan itu sudah dimulai pada tahun 93 pada saat kita masih Orde Baru. Coba bayangkan Orde Baru, ada masyarakat petani berani membabat hutan pada waktu itu. Di masyarakat menyebut hutan Titisoro, hutan basis perjuangan gerilya rakyat Kalibakar, yaitu di desa Simojayan pada waktu itu. Orang dulu menyebutnya daerah Petung Ombo, sekarang namanya Simojayan. Nah, kenapa kok bisa Orde Baru mereka membabat itu? Ternyata dalam penelusuran yang saya temukan, petani tidak sendiri. Petani itu oleh pada waktu itu organisasi sosial kemasyarakatan yang dekat dengan kekuasaan, sangat dekat. Dan di antara tokohnya adalah mereka yang mendukung adalah ex tentara gerilya. Jadi dan ini saya kira penjelasan normal ketika Orde Baru. Jadi siapa yang bisa dan berani dengan siapa yang tidak bisa dan tidak berani. Tentu pada waktu itu karena dia punya kedekatan dengan kekuasaan, terjadilah pembabatan hutan yang pada waktu itu oleh pemerintah dianggap milik perhutani, tetapi tempatnya ada di Desa Simojayan atau Petung Ombo, pada daerah Afdeling Petung Ombo, namanya Simojayan itu, dan luasnya pada waktu itu lumayan, sekitar 20, saya lupa ya, 21 atau 27 hektar. Nah itu bakal sebetulnya yang membuat petani itu punya spirit, punya keberanian. Ternyata saya bisa, gitu. Kira-kira petani mengalami. Lalu setelah tahun 93 terjadi reclaiming atau okupasi tanah itu di perhutani, alasan waktu itu Bapak almarhum ketuanya itu Pak Imam Sujai namanya, almarhum, itu mengatakan kenapa kok rakyat berani, karena satu itu memang tanah milik desa, kas desa. Yang kedua, rakyat iri karena loh kok hutan kayu-kayu di hutan perhutani yang tempat basis perjuangan itu dicuri oleh oknum-oknum perhutani. Begitu penjelasannya. Ini perlu cross check penelitian yang lain begitu ya. Dan kemudian sebelum reformasi 98 itu sudah terjadi lagi pembabatan tahun 96 di sebagian areal tanah Petung Ombo juga, Afdeling Petung Ombo. Nah, terjadi. Nah, puncaknya memang pada tahun 98. Begitu reformasi, hampir 2000 itu tinggal 10-an sampai 20 lah ya hektar itu tersisa. Itu semua habis pada waktu itu. Jadi 6 desa, petani 6 desa itu saling bekerja sama berhari-hari gitu untuk membabat itu. Dan sekarang itu sekali lagi secara de facto tanah itu menjadi milik petani, tetapi secara de jure belum. Dan saya kira tapi pada saat itu tidak ada korban, Pak Edi ya? Tidak ada korban. Tidak ada korban, tidak ada penculikan, nggak ada penculikan, apalagi pembunuhan gitu, nggak ada. Memang kenapa
96 itu terjadi karena kita masih ingat waktu itu kita mengalami krisis ekonomi. 96. Ya, 96 krisis ekonomi, 97 ekonomi berlanjut ke krisis politik di Indonesia. Ya, betul. Lalu mungkin petani punya alasan memerlukan, saya kira topangan hidup sehingga mereka berkesempatan untuk mengambil kembali yang diyakini itu hak mereka. Jadi hak petani begitu. Hak petani. Nah, ya. Tujuan gerakan mereka ini sebetulnya apa, Pak Edi? Tujuannya apa sebetulnya mereka ini? Kepemilikan sebetulnya, kepemilikan lahan untuk untuk mendukung kebutuhan ekonomi mereka, dan mereka punya sandaran hukum yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Iya. Jadi mungkin tidak semua rakyat Indonesia paham bahwa di Indonesia ada Undang-Undang Pokok Agraria yang di dalamnya itu memuat aturan tentang land reform, tetapi aturan tentang land reform itu tidak dijalankan sampai sekarang. Jadi undang-undang dicabut, land reformnya ada di dalamnya, tetapi tidak dijalankan secara baik. Maksud saya diantaranya di dalam undang-undang land reform itu menyebut bahwa pemerintah itu berkewajiban memberikan lahan kepada rakyat kita, baik untuk tempat tinggal maupun untuk bercocok tanam kepada mereka setiap keluarga. Bisa dibaca di Undang-Undang Pokok Agraria itu. Nah, kalau pemerintah tidak bisa memberikan di tempat masyarakat yang ada itu, maka dalam undang-undang itu disebutkan pemerintah bisa membuat kebijakan transmigrasi yang pernah dilakukan. Sayangnya kan UU PA tidak dicabut, tetapi tidak dijalankan seoptimal mungkin amanah undang-undang itu. Ya, dalam perspektif sosiologi, Pak Walidi, ini jenis gerakan ini seperti apa? Jenis gerakannya ini? Ya, gerakan petani dalam sejarah di mana saja di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera, misalkan di Lampung, Jawa Barat, misalkan yang ketika masa Orde Baru, masa reformasi sekarang sama sifatnya, yaitu bahwa petani itu tidak bisa melakukan gerakan tanpa didukung oleh jaringan gerakan. Jadi petani tidak bisa melakukan keinginannya, gerakan misalkan ingin mengambil kembali tanah perkebunan, tanah misalkan yang lagi sengketa dengan pemerintah, ada juga dengan aparat dan sebagainya itu, dia tidak bisa bergerak dan tidak berani bergerak jika tidak didukung oleh jaringan. Nah, umumnya jaringannya itu terkait pada LSM, NGO, kemudian lain, masyarakat dari kampus, kemudian pasti ada orang-orang pemerintah itu yang diam-diam mendukung gerakan petani. Sama dengan Malang itu. Kenapa Malang Selatan itu berhasil mengambil semua? Saya sebut dalam disertasi ini adalah satu-satunya contoh gerakan petani di Indonesia yang didukung oleh seluruh elemen penting di dalam masyarakat. Pada waktu itu, yang mendukung bukan hanya petani, organisasi Papan Jati, petani Jawa Timur, tetapi juga pemerintah daerah, legislatif, pusat, gitu. Kemudian aktivis kampus, banyak semua mendukung, bahkan pers pada waktu itu mendukung, sehingga tidak ada jalan lain dari siapapun kecuali membiarkan itu diambil. Nah, sekarang semua saya kira mendukung, menunggu bagaimana proses penyelesaiannya. Nah, harus diakui bahwa gerakan petani Malang Selatan ini mengalami stagnasi, kemacetan. Jadi masih jalan di tempat. Berarti sekarang gerakan ya. Ya. Jaringan, maaf. Berarti pentingnya jaringan menurut saya. Jaringan penting ya. Tapi sekarang stagnan ya, tidak jalan itu jaringan itu ya. Nah, inilah yang saya mengatakan sebetulnya bahwa dalam jaringan petani itu yang terjadi bukan murni ingin mendukung petani, saya kira tidak. Ternyata masing-masing aktor yang masuk ke dalam jaringan itu, saya sebut itu seeking opportunity, mencari peluang atau taking chance, mengambil kesempatan yang tersedia di dalam satu arena atau ruang gerakan itu. Jadi masing-masing mencari peluang itu. Misalkan contoh gini. Kenapa partai politik itu mendukung? Karena dia ingin dapat suara. Kenapa
LSM tertentu mendukung karena memang dia punya program untuk itu. Kenapa misalkan pemerintah pada waktu itu mendukung, ya dia punya kepentingan juga untuk mendapat rente di dalamnya pada waktu itu. Nah, pemerintah daerah pada waktu itu mendukung. Kenapa? Karena kalau tidak, ya pada waktu itu genting-gentingnya Indonesia chaos. Kalau enggak, ya mereka melakukan delegitimasi terhadap kekuasaan yang ada. Jadi ada motif yang menyertai para aktor yang masuk. Begitu motifnya, begitu yang diambil di dalam arena atau tempat gerakan itu tidak ada, aras gerakan itu tidak ada, maka mereka keluar satu-satu. Dan sekarang petani sedang sendiri, yaitu sedang dengan Forkotmas itu sendiri, Forum Komunikasi Petani Malang Selatan. Tetapi para aktor Forum Komunikasi Malang Selatan tetap menjalin hubungan secara pribadi dengan orang-orang pemerintah daerah, dengan orang-orang legislatif, dengan orang-orang kampus, dengan orang-orang LSM. Bahkan sekarang itu sebetulnya sedang bergerak secara diam-diam gitu ya, atau bukan diam tapi belum muncul ke permukaan, yaitu kajian tentang penggodokan konsep corporate farming. Jadi korporasi pertanian, petani selatan lah digodok. Belum tentu petani menerima, tapi ini adalah pemikiran yang didapat oleh kami. Saya kebetulan ikut serta di dalamnya untuk itu. Jadi inginnya kami itu karena lahan ini masih sengketa dan dalam sengketa tidak mungkin pemerintah memberikan sertifikat hak milik atas tanah tersebut, maka satu-satunya jalan menurut kami sementara, saya nggak tahu nanti ke depan ini, tapi sedang berjalan, yaitu digulirkannya konsep corporate farming petani Malang Selatan. Jadi konsep tanah semua yang ada itu nanti milik organisasi petani, tidak milik petani perorangan. Nah, karena organisasi petani, maka nanti yang mengelola itu juga Forkotmas. Jadi ini di bawah naungan Forkotmas gitu. Yeah. Tetapi akan kita buat aturan bahwa misalkan seorang petani yang menjadi anggota meninggal, maka bisa diwariskan kepada anggotanya dan sebagainya. Sampai pada teknik operasional. Tetapi secara gagasan makro, ini nampaknya beberapa orang ada yang setuju, ada juga yang tidak. Tapi pemerintah daerah inginnya ke sana. Nah, namun demikian yang belum ada kesepakatan, keinginannya adalah petani juga harus membeli tanah yang dimiliki itu berdasarkan NJOP yang ada. Oh, gitu. Nah, hasil pengumpulan dana atau uang dari NJOP itu bisa dikumpulkan oleh Forkotmas bersama pemerintah daerah, diberikan pada pemerintah pusat untuk merelokasi PTPN itu ke luar Jawa dengan harga tanah yang terjangkau dari hasil pengumpulan dana pembelian berdasarkan NJOP. Ini masih embrio ya, masih embrio. Tetap bergerak kita sekarang betulnya. Sudah ada pertemuan 3 kali kan, saya ikut serta di dalamnya. Itu inisiatif siapa? Perguruan tinggi atau pemerintah daerah? Inisiatif awal? Kita baru pertemuan informal sebetulnya. Belum officially mereka mewakili lembaga pemerintah dan mewakili lembaga legislatif belum. Hanya secara pribadi. Saya secara pribadi sebagai orang yang pernah meneliti, Forkotmas tentu secara lembaga. Kemudian ada pimpinan dari legislatif tapi secara pribadi. Kemudian ada orang dari eksekutif tapi masih secara pribadi. Jadi kita masih mengadu gagasan atau konsep yang sementara itu mengarah pada inginnya membuat corporate farming di sana. Ya, nah kalau kita lihat periode gerakan petani Malang Selatan ini kan ada periodisasinya, Pak Waidi. Ini seperti apa hasil temuan Anda itu? Iya, yang saya temukan adalah bahwa persoalan agraria di Indonesia atau land dispute yang terjadi di Indonesia, termasuk di dalamnya di Malang Selatan itu dikarenakan adanya penyelesaian konflik yang sejak zaman penjajahan sampai sekarang itu tidak selesai tuntas. Masalahnya itu satu. Yang kedua adalah perizinan. Ada beberapa lokasi yang tertera di dalam perizinan itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Misalkan di perizinan disebut perkebunan itu di desa A, tapi dalam kenyataan dia ada di desa B. Ini yang menjadi alasan rakyat mengatakan
bahwa izin dari suatu perkebunan itu ilegal gitu. Tapi sebetulnya tidak semua ilegal. Nah, yang kalau melihat Malang Selatan itu, saya pakai logika sederhana begini. Tidak mungkin seluruh areal perkebunan itu yang ada, tidak mungkin seluruh areal 6 desa itu perkebunan semua, tidak mungkin. Berarti ada areal penduduk. Sebaliknya juga sama. Tidak mungkin 6 desa perkebunan itu seluruhnya adalah areal perumahan semua, tidak mungkin. Jadi saya ingin mengatakan bahwa berarti ada kesalahan di dalam mengelola perkebunan, juga mungkin tidak adanya pemetaan atau penyelesaian batas-batas kependudukan oleh Badan Pertanahan secara baik sejak dahulu kala, sehingga yang tadinya perumahan atau kampung itu ada dalam perkebunan, sekarang itu terbalik, yaitu perkebunan ada di dalam perkampungan gitu. Jadi ini masalah di mana-mana, termasuk saya kira di Malang Selatan itu. Yang berikutnya, masalah berikutnya yang saya temukan adalah bahwa gerakan sosial petani itu selalu mengikuti ritme politik, situasi dan kondisi politik. Semakin politik itu chaos, tidak pasti, semakin terbuka lebar ruang untuk ekspresi kebutuhan atau keinginan petani menyampaikan true collective interest-nya, kepentingan kolektif yang sesungguhnya itu. Tetapi kalau ada dalam situasi sistem sosial politik yang stabil, seolah-olah tidak ada kanal, tidak ada saluran bagi petani untuk menyalurkan masalah-masalah tentang pertanahannya itu. Mungkin itu di antara beberapa yang saya lihat. Saya kira itu mungkin aktual gerakan petani di beberapa tempat itu mungkin ya, seperti itu ya. Jadi ramai ketika momen politik, misalnya momen tertentu gitu. Ya. Kemudian ya, karena memang pemerintah condong menggunakan pendekatan security ya, pendekatan keamanan. Harusnya pemerintah memakai pendekatan sosial, pendekatan hukum, tetapi tidak melakukan kekerasan gitu ya, tidak boleh melakukan kekerasan, intimidasi, atau apalagi misalkan menggunakan aparat-aparat yang secara sejarah ditakuti rakyat, misalkan dengan polisi, tentara gitu ya. Saya kira yang harus dijauhi agar pemerintah itu tetap wibawa di mata rakyat, agar pemerintah dianggap rakyat itu betul-betul representasi dari rakyat, bukan untuk kepentingannya sendiri, apalagi kepentingan perusahaan-perusahaan besar, juga perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Ini yang menurut saya sih harus dijauhkan gitu, jauhkan. Ya, sejauh pengamatan Pak Wahyudi, kira-kira persoalan yang terjadi di Malang Selatan itu di Kalibakar dan Suset itu murni persoalan lahan tanah, bukan ada misalnya di dalamnya ada unsur sumber daya alam yang mungkin potensi untuk enggak. Jadi memang murni tanah kalau di sana. Tanah di sana subur sekali. Kita tahu bahwa kualitas kakao di Malang Selatan itu dulu saya lupa pokoknya tidak sampai nomor 4 di dunia, termasuk kopinya. Jadi ya sebetulnya kita tahu bahwa kekayaan Malang, kekayaan Jawa Timur, dan kekayaan Indonesia itu diantaranya disumbang dari Malang Selatan. Dan bangunan kan ada yang mengatakan bahwa kekayaan di pinggiran itu semua ditarik ke pusat. Nah, inilah saya kira yang harus disadari oleh pemerintah pusat, perlunya model pembangunan yang yang bisa melibatkan rakyat. Dan kami sekarang juga sudah memikirkan bagaimana seandainya corporate farming itu dijalankan. Ya. Berarti sebetulnya potensi di Malang Selatan, terutama Kalibakar, itu potensi pertaniannya, kakao dan kopi itu luar biasa ya sebetulnya. Oh, sangat luar biasa. Potensi pertaniannya luar biasa. Sekarang kan lagi geliat juga kopi ya di sana ya. Kopi, tebu tetap berlangsung, pohon tetap berlangsung. Di sana ada juga desa namanya Sumber Manggis, itu berarti pusat manggis memang. Kalau musim advokat, banyak juga di sana advokat itu. Jadi potensi pertaniannya luar biasa. Bayangkan jika konsep corporate farming itu bergulir atau bisa diimplementasikan, luar biasa. Contoh hebat di Indonesia itu.
karena katakanlah 2.000 hektar itu milik organisasi petani namanya Forum Komunikasi Petani Malang Selatan. Itu kemudian seperti korporasi gitu, seperti perusahaan. Mereka yang ngatur komoditi apa yang ditanam, berapa harganya, kirim ekspor nanti kemana, packagingnya kayak apa, bagaimana bagi hasilnya. Sangat luar biasa sebetulnya kalau petani tahu. Jadi petani berhak memiliki, menggarap, tetapi tidak, petani berhak menggarap, berhak mengelola tanah, tapi tidak punya hak milik atas tanah secara pribadi. Karena kalau menjadi pribadi nanti bisa dijual belikan. Kalau itu dipegang orang kan hak sepenuhnya dari orang itu untuk menjual tanah. Tapi kalau hak tanahnya itu menjadi milik organisasi petani, maka selamanya itu akan menjadi milik organisasi petani. Dan sebetulnya sangat luar biasa gagasan ini kalau digulirkan untuk Malang Selatan sebetulnya. Itu barangkali salah satu penyelesaian ya, salah satu tawaran penyelesaian dua kali bakar di Malang Selatan itu ya. Iya, karena sampai sekarang status tanahnya itu masih masih dalam sengketa. Jadi pemerintah belum berani mengeluarkan SHM kepada petani karena bisa digugat nanti pemerintahnya oleh, misalkan kan sekarang masih dalam kepemilikan, masih di dalam masa izin kontrak dari PTPN itu kepada pemerintah masih. Jadi sebetulnya kalau dihitung sebetulnya PTPN 12 sekarang dihitung secara ekonomi, PTPN 12 Kalibakar Selatan itu sebenarnya rugi secara ekonomi. Karena dia bayar pajak kepada pemerintah, tanah itu tidak dikelola oleh PTPN, tetapi dikelola oleh petani secara pribadi-pribadi. Nah ini saya kira tidak boleh dibiarkan. Pemerintahan Jokowi, pemerintah daerah, saya kira harus segera turun tangan menyelesaikan masalah ini. Saya lihat kan Pak Jokowi kan di beberapa tempat justru sudah memberikan sertifikat tanah kan di beberapa tempat. Iya, tetapi bagi tanah yang tidak dalam posisi sengketa. Oh itu ya? Oh gitu ya? Ya, sengketanya harus diselesaikan dulu. Oh, berarti pemberian sertifikat selama ini memang tidak ada sengketa memang gitu ya? Ya, kalau sudah nggak ada sengketa diberikan itu. Dan Malang Selatan sekarang juga berusaha sebetulnya dekat kepada pemerintah untuk meminta penyelesaian terbaik gitu. Tetapi memang ada yang setuju dengan konsep corporate farming, ada yang tidak setuju. Nah tadi saya sampaikan bahwa petani itu sering diakali oknum-oknum orang tidak tahu dari mana, dia pura-pura datang ke petani kemudian nanti bilang, kamu saya bantu untuk mengurus sertifikatnya, kumpulkan uang. Setelah uang terkumpul ratusan juta, mereka hilang tuh oknumnya. Itu beberapa kali terjadi. Jadi dari petani selalu ditipu-tipu, lebih baik harus diselesaikan aja tim bersama antara petani dan pemerintah daerah dan mungkin perwakilan dari legislatif gitu. Saya kira perlu ada. Selama ini pasca ramai-ramai itu kan peran pemerintah daerah terus kemudian kampus, mungkin NGO itu kan memang tidak ada lagi bersuara ya. Harusnya kan terus. Iya tenggelam. Itu saya sebut ini fase stagnasi sekarang ini. Ini fase kemacetan gerakan sosial petani. Jadi petani berjuang sendiri. Kalau dulu dia didukung oleh LBH Pos Jakarta, Pos Malang, sekarang gabung dengan LBH Pos di Jawa Timur. Kemudian dulu namanya Enlightenment, seingat saya ketuanya Mas Teguh. Ya, Enlightenment. Kemudian itu pernah ya. Itu kita petani juga didukung oleh Papan Jati Jawa Timur. Kemudian didukung juga oleh orang-orang tertentu dari BPN, dari seluruh anggota DPRD pada waktu itu mendukung, pemerintah daerah waktu itu mendukung, tokoh agama, bahkan Gus Dur ingat saya di Semarang itu di dalam pidatonya menyerukan bahwa kembalikan seluruh tanah milik rakyat kepada rakyat gitu ya, yang dikuasai oleh perkebunan gitu. Jadi pada waktu itu memang momen yang baik. Nah sekarang ini politiknya, situasi politik belum kondusif seperti yang saya lihat. Memang tadi saya katakan bahwa gerakan petani itu ternyata sangat tergantung, depend on social and political situation gitu. Jadi ini yang
Jadi petani sebetulnya harus menyadari bahwa dia tidak bisa berjuang sendiri. Dia perlu teman, dia perlu pemerintah, dia perlu siapa saja. Maka harapan saya, petani itu harus adil dan objektif. Jadi kalau memang itu tanahnya dia, ya ditunjukkan bukti-bukti, baik secara lisan misalkan, oral historinya mungkin dari siapa-siapa, atau mungkin ada bukti-bukti dokumen gitu yang bisa diberikan. Kalau tidak ya sudah, daripada memakan hal-hal yang tidak halal misalkan, lebih baik ya diselesaikan, diberikan aja gitu. Karena dalam keyakinan saya tidak mungkin seluruhnya milik rakyat gitu. Ya ada juga yang tidak gitu, yang tidak. Ya sebetulnya ini kan juga harusnya ada komitmen dari pemerintah daerah dan DPRD sebetulnya ya. Kepala daerah, DPRD ya, menyelesaikan ini kan begitu untuk menjembatani. Ya, kan begitu Pak Adi? Ya. Iya, betul. Iya, dulu pada waktu reformasi sebetulnya komitmen itu tertulis. Pernah ada surat yang dibuat, ditandatangani bersama dan dikirim ke pemerintah pusat pada waktu itu untuk agar tanah itu diberikan atau dibagikan kepada rakyat gitu, untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi ganti rezim, berganti pula saya kira political will-nya, kemauan politik atau konsep dalam penyelesaian masalah pertanahan itu sekarang. Jadi memang sekarang fase mengambang, bahkan takut apabila HGU PTPN 12 ini diperpanjang sesuai dengan undang-undang yang terbaru yang akan digagas bisa 90 tahun itu hak sewanya, Cipta Karya. Ya itu. Wah kalau itu panjang itu kan kita nggak pernah tahu lagi anak cucu kita tentang tanah itu. Akan terputus ceritanya kan begitu. Terputus. Iya. Kita kembali ke tadi potensi. Saya menarik ternyata di Malang Selatan itu kalau potensi kakaonya, potensi kopinya, potensi tebu dikembangkan, sebetulnya kan luar biasa. Artinya ini ada pekerjaan rumah sebetulnya bagi kepala daerah nanti terpilih siapapun ya untuk mengembangkan. Ya. Gimana Pak Ibu? Saya kira memang harus dikembalikan kejayaan potensi pertanian Malang Selatan. Jadi dalam sejarah memang sumbangan pertanian Malang Selatan kepada Indonesia itu sangat besar sekali. Dan pemerintah baru nanti harapan saya punya komitmen untuk membangkitkan kembali itu. Nah, tentu caranya tadi saya kira tanah itu harus diselesaikan saya kira masalahnya, karena kalau tidak nanti kita tidak jelas tanah itu disewakan, dijual dan sebagainya, menjadi kehilangan siapa sebetulnya hak milik yang sesungguhnya dari tanah itu. Sekarang sudah jatuh ke tangan orang-orang tertentu. Nah, kembali pada potensi pertanian, seandainya corporate farming itu disetujui, menarik, kita bisa membuat korporasi baru, perkebunan baru, misalkan kakao atau kopi di sana yang biasa. Dalam cerita yang kami dapat di lapangan bahwa ada sebagian tanah itu yang cocok untuk kopi, sebagian lain untuk kakao. Jadi bisa dua, tergantung dia miring ke arah mana, bagaimana pencahayaannya dan sebagainya. Nah, di luar itu potensi rakyat di sana sebetulnya sangat rajin bekerja di bidang pertanian di sana. Lahannya subur, rakyatnya juga guyub rukun, solidaritasnya tinggi mereka di sana. Termasuk waktu solidaritas membabat itu tinggi sekali, jadi berani menghalangi petani pada waktu itu. Nah, inilah yang sebetulnya potensi pertanian di Malang Selatan yang tidak dilihat oleh kepala daerah beberapa lampau ini 10-15 tahun ke belakang ini kan tidak pernah melihat. Malang Selatan ini sebenarnya potensi luar biasa. Ada perkebunan kopi, tapi tidak ada perusahaan misalnya yang mengolah kopi misalnya ya. Kemudian rata-rata memang petani melepas dari hasil mentah ya, dan itu sebetulnya agak rugi petani. Mestinya bisa ditingkatkan. Nah, di dalam salah satu pengabdian masyarakat yang pernah saya dapat, sebetulnya tim kami pernah mencoba datang ke sana, Desa Tirtoyudo, ke Mas Didik namanya. Kita pernah bekerja sama dengan petani dan pernah membelikan dan mendidik ya, membelikan
mesin pengolah singkong Oh, singkong. menjadi apa namanya tepung, menjadi tepung. Oh, tepung. Jadi ya menjadi tepung. Tetapi lagi-lagi biasanya kelanjutan atau keberlanjutan dari apa namanya industri itu yang tidak berlangsung. Sekarang saya dengar sudah tidak lagi berjalan baik gitu, tidak berjalan baik. Ini yang ya memang harus ada sinergitas antara kampus, sisi lain ada pemerintah daerah gitu. Harusnya kan. Iya, saya kira pemerintah daerah, kampus dan masyarakat serta pengusaha ya, saya kira harus duduk bersama memikirkan bagaimana agar petani itu tidak selalu rugi ya di dalam tata niaga hasil pertaniannya gitu. Karena di sana sangat potensial sekali. Jadi pohong itu luar biasa di sana, bahkan saya tidak begitu tahu pertanian, tapi ada katanya jenis pohong gajah kalau nggak salah. Jadi umbinya itu sangat besar sekali. Dan itu adanya di daerah sana, di Kalibakar, Malang Selatan itu. Oh gitu ya, luar biasa ya. Ya, ya mudah-mudahan bupati siapapun nanti yang jadi terpilih ya. Itu bisa melirik itu sehingga masyarakat di sana pertaniannya bisa meningkat secara ekonomi. Selama ini kan Malang Selatan itu kan terkenal dengan pantainya kan begitu kan, pantai. Iya. Itu belum digali secara lebih baik. Sebetulnya sudah dilirik ya oleh pengusaha pusat apabila corporate farming ini jadi sebetulnya. Jadi kalau corporate farming ini disetujui oleh petani, lalu Forkotmas yang mengelola dan kemudian bisa dihitung dikalkulasi proses penanaman apa misalkan, kemudian produksinya gimana, penjualan, sudah ada pemerintah pusat yang ingin bahkan kalau corporate farming setuju nanti kita deklarasikan di Malang Selatan, tetapi harus bulat dulu, tidak konflik lagi gitu. Sebetulnya ada jadi pengusaha nasional yang akan bersedia sebetulnya menjadi menjadi orang terdepan lah untuk bertanggung jawab mengkapitalisasi industri pertanian dari Malang Selatan. Karena bisa dibayangkan sekali lagi kalau 2000 itu dia ditanami oleh komoditas tertentu dengan sentuhan-sentuhan yang modern dan profesional, itu akan menghasilkan saya kira hasil yang sangat luar biasa. Dan petani sebetulnya kalau mau mendengar dan mau mengikuti konsep ini sebetulnya harusnya senang gitu, karena dia tidak lagi terjebak dalam konflik pertanahan, karena dia dijamin di dalam aturan dia bisa menggarap tanah itu. Gitu. Tetapi memang itu tetap milik Forkotmas, bagus itu, tidak milik pemerintah tapi milik Forkotmas gitu. Maunya begitu. Cuma mau nggak petani membayar tanahnya itu misalkan dengan NGO dan sebagainya itu. Jadi ini kita sebetulnya Pak Udin sedang bergerak secara pribadi-pribadi, sudah bertemu kita intens, tapi belum berani kita ke bawah karena kita masih mendeteksi kira-kira menala kira-kira bagaimana respon masyarakat terhadap konsep ini. Secara tertulis sebetulnya sudah kita buat ada 3 lembar tentang konsep corporate farming ini. Saya kira konsep itu nanti bisa kita bahas di forum masyarakat sipil, itu menarik itu. Oh boleh, iya boleh, iya. Kita agendakan untuk diskusi itu. Terakhir Pak Yodi, kira-kira untuk melihat potret gerakan sosial petani bukan hanya di Malang Selatan tapi di seluruhnya, itu kira-kira sebagai kata penutup seperti apa gagasan jenengan ini? Iya, populasi petani di Indonesia baik peasant, mereka yang tidak punya lahan maupun farmer yang punya lahan itu sangat besar di Indonesia. Jadi dulu perkiraan populasinya itu hampir 40% dari total penduduk Indonesia. Maka saya kira pemberdayaan petani itu akan linear dengan peningkatan harkat dan martabat ekonomi rakyat petani. Jadi bangsa yang besar itu apabila petaninya maju gitu. Dan kita bisa saya kira mengulang kembali negara Indonesia sebagai negara agraris. Malang Selatan saya kira bisa dimulai sebagai starting point membangun ekonomi petani yang bermartabat, yang berkemajuan, yang bisa mesejahterakan rakyat secara nyata.
Itu bekerja sama tentu dengan pemerintah, dengan pengusaha, bahkan pengusahanya itu bisa menawari nanti kalau perlu bekerja sama dengan luar negeri karena kualitas produk pertanian Malang Selatan itu kualitasnya internasional. Ekspor ya. Ya. Iya. Saya kira itu Pak Wahidi menarik. Ya, makasih. Ya. Saya kira cukup banyak inspirasi tadi dari pembicaraan kita. Ya, mungkin. Mudah-mudahan juga menginspirasi dan menggerakkan calon bupati dan bupati terpilih Kabupaten Malang siapapun itu untuk menyelesaikan kali bakar itu karena potensi yang memang perlu dikembangkan di sana. Semoga begitu. Ya. Kira itu Pak Wahidi, terima kasih sekali lagi atas waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang, salam sejahtera, rahayu semua. Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya. Bye-bye. Ya. Amin.